Halo guys, jumpa lagi ya di saluran YouTube Floren Channel. Saat ini kita masih lengang ya, masih pada posisi pagi hari. Pagi hari kita akan memulai aktivitas. Namun sebelum kita memulai aktivitas, biasakan kita tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sesuai tema yang akan kita buat saat ini, yaitu tentang banyak yang request itu bagaimana cara mengatasi orang berhutang di bengkel. Oke teman-teman, saya akan jawab itu ya. Saya akan berbagi tentang hal itu. Namun sebelum kita masuk ke lebih dalam, bagi teman-teman yang baru saja nonton, dukung saya untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng supaya teman-teman dapat menyaksikan notifikasi video terbaru. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Untuk khususnya di bengkel itu tetap tidak luput dari yang namanya hutang. Maksudnya begini, konsumen yang berhutang ya, tidak luput dari yang namanya konsumen berhutang. Mungkin saya sedikit akan memberi tips ya buat teman-teman yang di bengkel yang mengalami problem tersebut dan bingung solusinya seperti apa. Mungkin saya akan beri sedikit. Begini teman-teman lihat nota di sini ya. Ini nota bond, artinya konsumen yang berhutang. Nah, ini saya pun dari kemarin bingung mau jawabnya. Jadi requestan teman-teman yang bang, bagaimana sih cara mengatasi orang berhutang di bengkel, bagaimana mensiasatinya, bagaimana supaya tidak dihutang di bengkel. Teman-teman, yang namanya hutang di bengkel itu tidak bisa kita hindari, walaupun kita meminimalisir, artinya kita berusaha menghentikan, maksudnya nggak menghentikan ya, berusaha menghindari hutang tersebut, tapi menurut saya sulit sekali dan nggak bisa. Apalagi kalau misalkan yang minta atau yang nembung bahasa Jawane itu tetangga dan teman-teman. Nah, kita bingung juga. Mungkin solusinya seperti yang saya terapkan sih, jawabannya begini saja. Contoh misalkan, bro, saya mau ganti geranti tapi duitnya kurang atau duitnya minggu depan. Nah, mungkin ya kita harus jawab, artinya, aduh bro, jangan lama-lama ya, karena kan kita juga uangnya muter, artinya untuk belanja lagi. Jadi ya mohon pengertiannya, nggak apa-apa hutang. Mungkin cara mengantisipasinya seperti itu. Jadi artinya kita beri penekanan, misalkan oke, nggak apa-apa 1 minggu. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita tolak ya, otomatis yang minta tersebut, yang minta bond tersebut, dia pasti tersinggung. Aduh, nggak sepandangan lah, inilah itulah. Nah, jadi tetap tidak bisa kita hindari yang namanya konsumen ngebon atau utang. Kita pasti akan serba salah, dikasih atau enggak dikasih, tersinggung. Akhirnya kita lihat konsumen tersebut pindah ke bengkel lain, enggak dikasih, kok gimana. Jadi tetap menurut saya teknisnya teman-teman saja di lokasi teman-teman. Beda cerita dengan konsumen yang enggak kenal. Kalau enggak kenal sekalian, kita leluasa untuk menolak. Ataupun misalkan
ada konsumen nggak kenal datang, dan kita juga harus pinter baca karakter konsumen ya teman-teman ya. Jadi kita harus jeli, artinya misalkan contoh seperti ini, ada konsumen datang baru ya, dia mau servis ini itu dan nominalnya banyak itu ya, itu teman-teman hitung dulu estimasinya total berapa, keluhannya apa, dan yang akan diganti apa. Nah setelah kita estimasi total keseluruhan, itu teman-teman sampaikan, misalkan nominalnya habisnya 500.000, sampaikan saja, jadi jangan dikerjakan dulu, sampaikan saja, sampaikan nominal biayanya plus jasa. Jadi teman-teman hitung semua, plus jasa plus ini itu misalkan 500.000, sodorkan saja. Nah sodorkan saja, tapi ingat teman-teman belum kerjakan itu. Nah sodorkan, Pak ini habisnya sekian, bagaimana, mau dibongkar atau di pending dulu? Ya udah Mas, bongkar Mas. Nah mungkin kalau teman-teman takut ya, mungkin teman-teman bisa jawab dan bisa ngomong sama si konsumen, bilang saja, Pak ini alatnya di kita beberapa tidak ada, jadi mohon di kasih DP. Misalkan ya udah berapa Mas, misalkan dikasih DP ya berapa Pak, 300 misalkan kan, 300 untuk pegangan. Nah teman-teman ambil saja 300 gitu. Jadi mungkin cara mengantisipasinya seperti itu kalau misalkan teman-teman ragu. Terus kalau misalkan ada juga konsumen yang nggak kenal juga, misalkan kita ini seperti tadi ya, misalkan nominal 500, kita total semuanya, ini ada beberapa alat yang nggak ada, kita laporan dengan si konsumen habisnya sekian. Nah si konsumen bilang ya sudah Mas, kerjakan saja Pak, kita beberapa alat nggak ada, jadi kita minta DP misalkan ini ya. Ditalangi dulu bisa Mas? Oh ya udah nggak apa-apa, misalkan teman-teman bisa nalangi, talangi. Cuman nanti pada waktu pengambilan unit ya, waktu pengambilan unit itu pastikan dulu si konsumen bayar duluan. Artinya begini, artinya bisa unitnya ditaruh dulu, disimpan dulu, atau kontaknya disimpan dulu. Nah jadi nunggu konsumen bayar baru unitnya dikasihkan. Mungkin solusinya seperti itu. Jadi misalkan contoh teknisnya seperti itu, teman-teman bisa lah ngatasinya. Jadi kalau misalkan ada konsumen nggak kenal terus minta dandan ini itu, terus dia minta perbaiki dulu, misalkan nominalnya besar 500.000, teman-teman suruh nalangin dulu, nggak apa-apa, talangin dulu. Nah tapi setelah selesai pengerjaan dan beres semua, unitnya dipinggirkan dulu. Nah si konsumen datang, habis berapa Mas, motornya mana Mas, teman-teman bisa pending dulu, oh Pak ini habisnya sekian. Nah nunggu si konsumen bayar baru unitnya dikasihkan. Kadang kan ada yang nakal juga teman-teman, jadi dandan. Nah dandan dia bilang ngetes dulu, coba Mas tak tes dulu, tapi ya bablas lewat, jadi nggak balik semotor-motornya. Jadi buat teman-teman nih saya berbagi pengalaman seperti ini, ada loh seperti itu, serius ada. Jadi buat teman-teman mungkin para pemula ya, khusus para pemula, dunia perbengkelan, dunia spare part seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar banyak, apalagi teman-teman ketemu channel saya ini, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman saya yang ada di bengkel akan saya sharekan, akan saya bagikan ilmunya ke teman-teman. Saya nggak akan pelit sama ilmu gitu. Mungkin untuk dunia perhutangan di bengkel seperti itu ya.
Nanti saya akan buat lagi video mungkin tentang hutang lagi, cuman pembahasannya lain. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton, terima kasih sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa dukung saya untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng. Terima kasih sudah menonton. Semoga usaha teman-teman semua sukses. Amin, tidak ada halangan. Terima kasih. Istimewa. Salam istimewa.